Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahyan Tanaya, NIM 2338 dari kelas H2. Saya di sini akan mempresentasikan tentang PMK terbaru pemeriksaan pajak dan apa yang berubah, dampak bagi wajib pajak itu apa aja. Di sini ada beberapa agenda, tapi saya akan menjelaskan 1 sampai 4 yaitu ketentuan umum pemeriksaan, kewenangan tujuan tipe ruang lingkup dan kriteria pemeriksaan, standar pemeriksaan, dan yang terakhir jangka waktu pemeriksaan. Langsung saja, yang pertama ada ketentuan umum pemeriksaan. Ketentuan umum pemeriksaan pajak yaitu serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan. Pemeriksaan sendiri dilaksanakan oleh pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan. Ketentuan umum pemeriksaan ada pemeriksaan bukti permulaan dan pemeriksaan ulang. Yang pertama pemeriksaan bukti permulaan yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Yang kedua, pemeriksaan ulang. Pemeriksaan ulang yang dilakukan terhadap wajib pajak yang telah diterbitkan surat ketetapan pajak atau surat ketetapan pajak bumi dan bangunan dari hasil pemeriksaan sebelumnya untuk jenis pajak dan masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang sama. Yang kedua ada kewenangan, tujuan, tipe, ruang lingkup, dan kriteria pemeriksaan. Kewenangan tujuan ruang lingkup pemeriksaan ada yang pertama ada kewenangan pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, ruang lingkup pemeriksaan. Yang pertama kewenangan pemeriksaan itu pada pasal 29 A 1 KUHP, Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan untuk lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan. Yang kedua itu tujuan pemeriksaan. Ada menguji kepatuhan wajib pajak, tujuan lain dalam rangka pelaksanaan perundang-undangan. Yang ketiga, ruang lingkup. Ruang lingkup meliputi satu beberapa atau seluruh jenis pajak untuk satu atau beberapa masa pajak, bagian tahun pajak, satu atau beberapa objek pajak. Yang pertama, ruang lingkup pemeriksaan. Ada jenis pajak yang menjadi objek pajak pemeriksaan. Yang pertama, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan atas barang mewah, biaya materai, pajak bumi dan bangunan atau PBB, pajak penjualan, pajak korban, dan lain-lain. Di pemeriksaan, pemeriksaan ada 3 ruang lingkup. Yang pertama pemeriksaan lengkap, pemeriksaan terfokus, dan pemeriksaan spesifik. Berikutnya kriteria pemeriksaan. Yang pertama menguji kepatuhan. Wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar atau rugi. Wajib pajak telah memberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Wajib pajak melakukan perubahan dalam buku atau metode pembukuan. Wajib pajak melakukan penggabungan, peleburan, penukaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Itu adalah beberapa kriteria pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Wajib Pajak. Ini ada kriteria pemeriksaan tujuan lain. Ada pemberian nomor pokok wajib pajak secara jabatan, penghapusan nomor pokok wajib pajak, pengukuhan pengusaha kena pajak secara jabatan, pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak, pendaftaran objek pajak, bumi dan bangunan secara jabatan, dan lain-lain. Ini juga ada kriteria pemeriksaan tujuan lain tentang penetapan penambahan jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan, pemenuhan pertukaran informasi berdasarkan perjanjian urusan di bidang perpajakan,
penyelesaian prosedur persetujuan bersama, penyelesaian permohonan kesepakatan harga transfer, pengujian kepatuhan atas pelaksanaan Undang-Undang Akses Informasi Keuangan. Yang ketiga ada standar pemeriksaan. Standar pemeriksaan terbagi menjadi tiga, yaitu standar umum, standar pelaksanaan, dan standar pelaporan. Yang pertama, standar umum itu pemeriksaan pajak harus mendapatkan pendidikan atau pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak. Pemeriksa pajak harus memiliki integritas dan independensi dalam melaksanakan tugas. Yang berikutnya standar pelaksanaan. Standar pelaksanaan ini ada beberapa, yaitu yang pertama persiapan sesuai dengan tujuan pemeriksaan. Pengujian berdasarkan metode dan teknik pemeriksaan, hasil temuan berdasarkan bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandasan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Pelaksanaan di kantor Direktorat Jenderal Pajak atau di tempat tinggal atau tempat diterima wajib pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak, lokasi objek pajak dan bumi dan bangunan. Dokumentasi pelaksanaan pemeriksaan dalam bentuk kertas pemeriksaan. Yang terakhir standar pelaporan. Standar pelaporan ada laporan hasil pemeriksaan disusun berdasarkan kertas kerja pemeriksaan. Laporan hasil pemeriksaan memuat tentang pelaksanaan pemeriksaan, simpulan dan usulan pemeriksaan pajak serta dapat memuat pengungkapan permasalahan yang terkuat dengan pemeriksaan. Yang terakhir di presentasi saya ada jangka waktu pemeriksaan. Jangka waktu pemeriksaan yang pertama itu jangka waktu pengujian, jangka waktu pembahasan akhir akhir hasil pemeriksaan dan pelaporan. Berikutnya jangka waktu pengujian paling lama 5 bulan untuk pemeriksaan lengkap, paling lama 3 bulan untuk pemeriksaan terfokus, dan paling lama 1 bulan untuk pemeriksaan spesifik. Jangka waktu pembahasan akhir 30 hari, mulai SPAP tanggapan, SPAP pembahasan akhir, dan pembuatan laporan pemeriksaan LHP. Berikutnya ada jangka waktu pengujian, yaitu sejak surat pemberitahuan pemerintah disampaikan sampai pembahasan akhir dan pelaporan sejak SPAP disampaikan sampai dengan tanggal laporan LHP. Jangka waktu pemeriksaan, perpanjangan jangka waktu pemeriksaan itu umumnya tidak ada perpanjangan, maksimal 4 bulan khusus untuk audit grup usaha, transfer pricing, dan transaksi khusus terindikasi rekayasa keuangan. Perpanjangan hanya atas eh, jangka waktu pengujian, pemeriksaan spesifik atas data konkret, 10 hari jangka waktu pengujian, dan 10 hari jangka waktu pembahasan akhir pelaporan tidak ada perpanjangan. Jangka waktu jangka waktu pemeriksaan tujuan lain maksimal 4 bulan sejak surat pemberitahuan pemeriksaan disampaikan sampai dengan pelaporan. Tidak ada pembahasan akhir dan tidak ada perpanjangan untuk jangka waktu pemeriksaan tujuan lain. Eh, Terima kasih. Itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.